Kota Ternate salah satu pulau yang terletak di sebelah barat pantai Halmahera. Kota ini juga merupakan salah satu deretan pulau-pulau vulkanis yang masih aktif. Sejumlah pantai nan mempesona menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah. Berikut potret daerah Kota Ternate, Maluku Utara. Halo teman-teman, kalian tahu Ternate gak? Pasti di benak pertama kalian Ternate merupakan sebuah kota. Benar sih, tapi kalian tahu gak? Ternate juga merupakan salah satu nama suku yang ada di Indonesia. Suku ini berdiam di Pulau Ternate yang termasuk Provinsi Maluku Utara yang ibu kotanya ibu kota Ternate. Di dalam video ini kami mengajak kalian untuk mengenal suku tersebut melalui 7 unsur budayanya. Bahasa Ternate merupakan bahasa induk dari berbagai bahasa daerah di Maluku Utara. Bahasa Ternate termasuk dalam kelompok bahasa Ternate Halmahera. Adapun bahasa-bahasa daerah yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Ternate Halmahera yaitu bahasa-bahasa daerah Ternate, Tidore, Ibu, Wayoli, Tabaru, Madole, Tobelo, Loda, Galela, Tololiku, dan Isang. Bahasa Ternate dalam komunikasinya dengan berbagai bahasa di luar Maluku Utara dengan sendirinya juga tidak luput dari pengaruh bahasa non-Ternate. Nah, seperti contoh untuk menyebut aku dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang sederajat cukup mengucapkan ngori. Tapi bila kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau dianggap lebih tinggi derajatnya, maka kita harus mengucapkan pangare sebagai tanda merendahkan diri. Apabila kita berbicara dengan orang yang dianggap sederajat, maka kita menyebut lawan bicara dengan sebutan ngona, yang berarti engkau atau kamu. Tapi bila lawan kita lebih tua atau lebih tinggi derajatnya, maka kita menyebutnya dengan iyou sebagai tanda penghormatan. Mayoritas suku Ternate menganut agama Islam. Sejarah perkembangan Islam di Ternate juga berasal dari daerah Malaka, Kalimantan, dan Jawa. Sejumlah wilayah seperti Banjar dan Giri atau Gresik dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam sosialisasi Islam di Ternate dan Tidore. Hal ini terjadi sebelum era arus balik, yakni penyebaran Islam dari Ternate ke Buton dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Ternate merupakan wilayah dengan keragaman etnis dan budaya, memiliki pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada sejak dahulu. Sebagian masyarakat Ternate masih menghargai dan melaksanakan tradisi peninggalan nenek moyang mereka. Beberapa di antara tradisi itu bahkan dimasukkan ke dalam kalender kegiatan tahunan. Sistem pengetahuan suku Ternate. Ternate merupakan wilayah dan keragaman etnis dan budaya, memiliki pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada sejak dahulu. Representasi dari nilai kearifan lokal ini terdapat dalam corak ragam tradisi suku Ternate, yaitu tradisi kelisanan masyarakat Ternate yang mewadahi pola pikir, sistem pengetahuan penata sosial, serta falsafah hidup yang dimana masyarakat Ternate menjadikan tradisi kelisanan sebagai pedoman hidup. Dengan adanya persentuhan kebudayaan pada saat terjadinya misi perdagangan dan agama di Ternate, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dan aturan nilai moralitas yang kerap disebut adat seatorang oleh masyarakat Ternate. Selain kebudayaan tradisi lisan yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Ternate, Ternate juga memiliki kebiasaan yang kental dan budayanya, seperti di dalam adat pernikahan, upacara penyambutan, dan juga upacara kematian. Sistem masyarakat suku Ternate. Sistem kekerabatan di Ternate sendiri menggunakan bentuk kekerabatan parental atau bilateral. Kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki ayah maupun dari pihak perempuan ibu, sehingga tidak ada perbedaan antara suami dan istri maupun antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam perkawinan juga akan melahirkan 2 cabang kekerabatan, yaitu dari ayah dan juga dari ibu. Jika dilihat dari kondisi geografisnya yang merupakan kepulauan, banyak teknologi perairan yang terdapat di suku Ternate. Salah satunya perahu kora-kora. Perahu kora-kora sendiri juga dijadikan festival tiap tahunnya
yang menjadi bentuk pelestarian dan pengenalan budaya itu sendiri. Selain transportasi, terdapat juga teknologi menangkap ikan, yaitu bubu, sero, dan rumpon. Adapun senjata tradisional, parang salawaku, yang melambangkan keberanian dan sering digunakan dalam peperangan maupun berburu. Akan tetapi, walaupun namanya senjata, sering digunakan dalam pertunjukan tarian cakalele. Ekonomi. Mata pencaharian orang Ternate bertani dan nelayan. Dalam bidang pertanian, mereka menanam padi, sayur mayur, kacang-kacangan, ubi kayu, dan ubi jalar. Tanaman keras yang mereka usahakan adalah cengkih, kelapa, dan pala. Cengkih merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah mempunyai sejarah panjang di Ternate. Cengkih merupakan daya tarik yang mengundang kedatangan bangsa Eropa ke daerah ini. Orang-orang Ternate juga dikenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung. Selain itu, Ternate memiliki beberapa perusahaan tambang yang menjadi sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar Ternate, Maluku. Yang terakhir ada sistem kesenian. Ada 2 jenis kesenian di daerah Ternate, yaitu kesenian istana dan kesenian rakyat. Kesenian istana umumnya merupakan kelengkapan adat yang bersifat ritual maupun seremonial. Salah satu kesenian istana adalah tarian klasik yang bersifat ritual, yaitu lagu-lagu yang bersifat sakral. Tarian lagu-lagu ini hanya dipentaskan pada saat-saat tertentu, dengan pertimbangan utamanya harus bersifat ritual dan mempunyai ketertarikan dengan adat keramat keraton.